200 warga terdampak kebakaran depo Pertamina di Pelumpang tercatat masih bertahan di 2 lokasi pengungsian. Mereka adalah warga Tanah Merah yang bermukim di dekat area kebakaran depo milik Pertamina pada Jumat malam. Mereka bertahan di 2 tenda pengungsian, yakni di halaman kantor Palang Merah Indonesia dan juga di Gor Ruang Publik Terbuka Ramah Anak Rawabuaya, Jakarta Utara. Sebagian warga kini memilih meninggalkan pengungsian untuk mencari hunian sementara dengan bantuan dana dari Pertamina. Penanganan terkini kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara akan kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda di lokasi pengungsian. Rizka, apakah saat ini masih banyak warga yang bertahan di pengungsian karena sebagian lainnya tadi sempat disampaikan mereka sudah mulai mencari hunian sementara, dan apa saja kebutuhan yang paling dirasakan oleh warga saat ini? Ya, Woro, untuk kondisi dari pengungsian yang tempat saya berada saat ini, yakni di salah satu posko pengungsian di halaman kantor PMI di Jakarta Utara, ini kondisinya seperti saat ini masih ada begitu sekitar 150 warga pengungsian yang masih bertahan di posko pengungsian di PMI ini, dan sisanya ini ada di posko yang berada di ruang terbuka, yakni berada di Rawabuaya. Nah, kalau misalkan berdasarkan data ini bahwa angka pengungsi ini sudah jauh signifikan turun begitu dibandingkan dengan ketika pertama kali terjadinya kebakaran pada Jumat malam lalu, di mana tercatat lebih dari 1.000 jiwa yang mengungsi di 2 titik posko pengungsian ini. Namun per hari ini tanggal 8 Maret 2023 tercatat kurang dari 200 orang, Woro, yang masih bertahan di posko-posko pengungsian. Nah, namun ini adalah satu persatu dari masyarakat ini mulai meninggalkan pengungsian lantaran adanya beberapa alasan begitu disebutkan. Tadi memang disebutkan mereka ini meskipun kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dasar mereka ini terpenuhi oleh posko-posko pengungsian, namun untuk akses terhadap air bersih inilah yang masih dikeluhkan oleh para pengungsi yang berada di 2 titik pengungsian ini. Nah, inilah menjadi salah satu dari sekian alasan para warga yang ini mulai meninggalkan posko pengungsian. Dan tadi jika kami sempat berbincang dengan salah seorang pengungsi yang menyebutkan bahwa telah menemukan begitu rumah hunian sementara yang juga diberikan atau dibiayai oleh Pertamina. Mari kita simak sebentar, Woro, pernyataan dari salah seorang pengungsi yang mengaku akan berpindah dari pengungsian hari ini ke rumah huniannya. Ini rencana saya mau pindahan, beres-beres gitu loh. Udah dapat Pak tempat tinggalnya? Masih numpang saya belum. Gitu ya, saya numpang juga kan saya harus bayar lampu ya kan. Gitu loh. Ya istilahnya dia nggak mau disebut ngontrak gitu loh. Dia karena saudara ya kan. Tinggal kita seininya aja lah ya kan buat bayar ya kan, karena dia lampu harus bayar, air harus bayar, ya kita bantu itu gitu loh. Pak, ini dari Pertamina juga kan Ya. bilang bahwa mereka akan menyiapkan hunian sementara untuk Ya. warga yang terdampak dari kebakaran Iya. gitu ya Pak ya. Kemudian mereka bilang akan ada biayanya begitu dari mereka. Ini udah ada belum Pak realisasinya? Realisasinya sampai saat ini belum ada, Bu. Konfirmasi apapun saya belum ada, karena saya tinggal di sini terus ya kan gitu. Ya, Woro, seperti tadi diungkapkan oleh salah seorang pengungsi yang berada di PMI Jakarta Utara ini, dikatakan ternyata belum merata begitu santunan yang diberikan oleh Pertamina, meski ada beberapa dari warga yang sudah mengaku menerima santunan dari Pertamina sebesar 10 juta begitu yang kemudian diperuntukkan untuk hunian sementara. Namun ternyata santunan ini belum merata, masih ada warga-warga yang belum mendapatkan santunan dari Pertamina ini, dan inilah menjadi alasan kenapa para warga ini masih bertahan di posko-posko pengungsian, yakni di PMI Jakarta Utara dan juga di Rawabuaya ini, Woro. Rizka, kemarin juga polisi sempat memeriksa 24 saksi terkait kejadian kebakaran ini. Bagaimana kelanjutannya tahap penyidikan terhadap penyebab kebakaran di Pelumpang? Ya, Woro, dari tim kepolisian sendiri juga telah menurunkan begitu puslapor untuk melaksanakan olah TKP begitu di tempat kejadian terjadinya kebakaran, yakni di Kelurahan Tanah Merah di sisi dari depo Pertamina yang ada di Pelumpang ini. Nah, kemudian dengan diturunkannya puslapor ini artinya polisi mulai menyelidiki apakah ada unsur tindak pidana atau kesengajaan
sehingga menyebabkan kebakaran ini terjadi. Berdasarkan informasi yang kami terima, Woro, dari kepolisian setidaknya sudah memeriksa 24 saksi hingga hari ini, 10 dari internal Pertamina dan juga 14 orang saksi dari warga sekitar yang secara menyaksikan dengan mata begitu kejadian pertama kali ketika kebakaran terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Woro. Fedriska Ananda dari lokasi pengungsian warga Pelumpang di Posko PMI Jakarta Utara.